Apakah bisa orang yang gagal bayar dipidana atau dipenjara oleh aplikasi pinjol? Salam sejahtera. Kembali lagi di channel Galbay Santai Official. Di video kali ini Bang Galbay akan coba membahas tentang pinjol ya pastinya. Apakah bisa orang yang gagal bayar dipidana atau dipenjara oleh aplikasi pinjol? Buat kalian yang sudah terlanjur terjerat lingkaran setan pinjol yang tidak akan berujung dan tiada akhir, selama apa? Selama kalian membayar pinjol itu sendiri. Apalagi dengan cara dicicil ya. Misalnya kalian mempunyai tenor tagihan sekitar per bulan itu 300.000, tapi kalian sanggup hanya membayar 100.000. Kemudian denda pun tetap berjalan ya. Kalian pernah berpikir itu nggak? Tidak akan pernah mengurangi hutang pokok tenor kalian selama denda itu berjalan. Paham ya? Karena kenapa? Ya karena tagihan yang Anda bayarkan adalah tagihan yang kepotong oleh denda yang berjalan. Caranya bagaimana agar memutus rantai setan perpinjolan ini? Ya galbaikan saja. Seperti itu caranya untuk memutuskan rantai ikatan dengan setan perpinjolan ini. Selama kalian bayar, selama kalian cicil, itu tidak akan pernah putus rantai perpinjolan ini. Asal kalian tahu ya. Yang perlu dipahami itu adalah hilangkan rasa takut pada diri kalian semua. Takut didatangin DC, takut malu dilihat tetangga ketika DC datang, DC yang mengancam akan dimasukkan penjara. Pasti ada kan yang pernah di WA, seperti WA DC misalnya ditakuti oleh pasal-pasal perundang-undangan tentang hukum pidana masalah hutang piutang. Itu mah hanya akal-akalan DC aja. Sebenarnya orang hutang piutang itu tidak ada sangkut pautnya dengan hukum pidana. Jawabannya adalah ketika DC WA seperti itu tentang pasal-pasal yang kita tidak tahu, pasal yang tidak jelas yang diajukan oleh DC tersebut, jawabannya adalah bodoh amat. Emang gue pikirin, soalnya kalau semakin dipikirin itu DC itu semakin senang. Karena mental kita kena. Kenapa? Karena DC itu berhasil menekan mental kita. Rasa takut kita itu semakin besar kepada tagihan teror DC tersebut. Padahal kalau diajakin ketemu DC-DC telepon itu, DC-DC WA, tidak akan pernah berani. Hanya dia berani via WA, via telepon. Makanya untuk kalian yang galbay, ketika ada DC teror via WA, via telepon, hadapin aja, santai, berani, tegas, tidak perlu ada rasa takut. DC itu hanya berani via WA dan via telepon. Berbanding kebalik 180 derajat ketika kalian bertemu dengan DC lapangan. Karena DC lapangan ini adalah solusi utama ketika kita gagal bayar. Dan biasanya berbanding terbalik dengan DC WA atau DC telepon. Walaupun DC lapangan juga tidak semuanya baik-baik saja ya. Ada juga yang sedikit menekan juga. Tapi kebanyakan sih yang saya ketemui ketika DC-DC lapangan ini datang, orang itu santai-santai, asik-asik gitu. Kadang juga kalau misalnya dia datang, kalau kita lagi keadaan ramai rumah, ya dia pun takut. Karena dia manusia yang mempunyai rasa takut juga. Sama seperti kita ketika kita datang ke wilayah orang yang kita tidak kenal. Pasti ada rasa takut yang menyelimuti juga. Takut dipukulin warga, takut dibawa ke kantor RT atau lurah karena membuat kerusuhan di sekitar kampung tersebut. Saya kembali kepada topik dalam hukum utang piutang, Anda sebagai debitur yang tidak mampu membayar, tidak akan ada nama yang dipenjara atau disita barang. Dalam hukum utang piutang, Anda sebagai debitur yang tidak mampu membayar, maka tidak ada yang namanya akan dipenjara atau dipidanakan. Dan bahkan ada mungkin DC-DC yang mungkin mengatakan via WA itu akan menyita barang yang ada di rumah Anda, barang elektronik ataupun barang apapun yang ada di rumah Anda. Karena hukum hutang piutang itu hanyalah sebuah hukum perdata, bukan hukum pidana atau bahkan hukum yang bisa dijebloskan ke dalam penjara. Jadi apa yang harus ditakutkan? Malu? Takut didatangin DC? Santai aja. Semua yang menonton dan menyaksikan channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.